Pernahkah saudara-saudara merasa bosan dengan hidup ini? Pernah tidak? Ya? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Ya, bervariasi ya. Kemudian, pernahkah saudara-saudara merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan? Hari-hari cuma ke sekolah, pulang sekolah, itu saja, les dan seterusnya. Pernahkah saudara-saudara merasa khawatir dengan masa depan? Bagaimana saya kalau 10 tahun akan datang nanti jadi apa nih saya, Di? Perikop kita saat ini mengajak kita untuk melihat hidup ini dari sudut pandang yang berbeda. Hidup ini bukan hanya tentang bekerja keras. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar kesuksesan. Hidup ini juga tentang menikmati perjalanan, tentang belajar dari setiap pengalaman, dan tentang membangun hubungan yang berarti dengan orang lain. Hidup ini ibaratnya kita sedang bermain game. Kalau kita berbicara tentang game, siapa di antara kita yang tidak pernah main game? Ada tidak? Coba angkat tangan yang tidak pernah main game. Ya, saya saja sebagai orang tua ya sering main game. Ya. Lalu apa-apa saja yang ada dalam permainan game itu? Coba sebutkan apa-apa saja yang ada dalam permainan game itu. Ya? Ada apa? Top up. Itu bisa dikatakan semacam hadiah ya. Apalagi yang ada? Yang sering main game, apa yang ada di game? Ya? Soalnya game kita beda. Apa lagi? Game kita beda. Ya? Coba yang keras supaya kedengaran di sini. Ini bukan hal yang asing ya, karena kita sudah sering main game. Ya, ada itu main game apa itu yang ilmang. F itu tante. Ya, kenapa saya sedang santai-santai di kamar. Ilmang tengah malam. Sudah, kenapa ini anak-anak ini? Oh, ternyata sedang main game. Ya. Jadi coba kita bayangkan hidup kita ini seperti game. Di mana kita punya level pasti ada kan? Ada tantangan, ada hadiah, dan tentu juga ada akhir permainan. Dalam game, kita bisa memilih karakter mana yang kita inginkan. Dari karakter itu kita bisa menentukan jalan cerita dan mengambil keputusan yang akan membawa kita pada akhir permainan yang berbeda-beda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan teks Alkitab yang kita telah baca bersama dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 1, merupakan bagian jawaban iman praktis tentang pandangan yang mengatakan hidup itu sia-sia seperti menjaring angin. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu diperhadapkan pada banyak pilihan. Karena itu, pengkhotbah menginginkan supaya manusia itu memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya tadi hidupnya tidak menjadi sia-sia. Hidupnya tidak bagaikan hanya mencari angin saja, hanya sesaat dan berlalu
begitu saja dengan sia-sia tanpa ada arti dan makna dari kehidupan itu. Karena itu kita lihat di dalam ayat 9 pembacaan kita. Dalam pembacaan di ayat 9 ini berisi tentang ajakan atau anjuran untuk bersuka melalui menuruti keinginan hati, pandangan mata. Jadi sepintas kalau dimulai dari ayat 9, kalau kita hanya baca sepenggal ini, wah seolah-olah kita silakan. Kalau kamu mau pergi bersenang-senang, silakan. Kamu mau pergi berfoya-foya, silakan. Ya seolah-olah kita dibiarkan untuk menjalani masa muda kita ini dengan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, masih ada lagi kalimat di bawahnya, ya. Di bagian terakhir dari ayat ini berisi tentang peringatan tentang pengadilan Tuhan. Jadi di satu sisi pengkhotbah memberikan kebebasan, silahkan lakukan itu. Tetapi di sisi lain dia juga mengingatkan manusia tentang pengadilan Tuhan. Ini menjelaskan bahwa dalam segala hal yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu tidak akan luput dari pandangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, bagaikan CCTV yang bekerja 24 jam, ya, dia melihat, dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi berhati-hati, silahkan menjalani masa muda itu dengan bersukacita, dengan bersenang-senang, tapi ingat, semua yang kita lakukan akan membawa kita kepada pengadilan Tuhan. Kemudian di dalam ayat 10 pembacaan kita berisi tentang larangan agar jangan bersedih karena hidup ini seperti fajar yang juga akan segera berganti menjadi malam. Jadi jangan isi harimu dengan kesedihan, karena dalam kesedihan kamu tidak akan mampu melakukan dan memikirkan segala sesuatu yang baik. Ya, ini bagi mereka yang belum move on, ya. Sampai adakah di antara kita yang belum move on dari mantan kah, atau move on dari lain-lain? Ingat, jangan habiskan hidupmu dengan hal seperti itu, karena hidupmu hanya akan menjadi sia-sia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah mampu kembali lagi. Tetapi kita bisa membuat setiap detik yang akan datang menjadi waktu yang berguna. Jadi waktu tidak bisa diputar kembali. Saya sekarang sudah berumur 42 tahun. Saya mau kembali ke usia saya 17 tahun, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak akan mungkin kembali lagi. Tetapi yang saya harus lakukan adalah apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya ke depan ini, supaya hidup saya ke depan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna, dan lebih menjadi berarti lagi. Kemudian dalam ayat pasal 12 ayat 1 berisi tentang peringatan dan ajakan untuk tetap mengingat penciptamu atau mengingat Tuhan. Jadi walaupun masih muda, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang orang berprinsip, saya masih muda, saya masih kuat, mampu melakukan itu, biar nih saya bersenang-senang dulu. Nanti kalau sudah tua, sudah tidak berdaya, baru mengingat Tuhan, baru mau pergi gereja, baru mau bersekutu dengan Tuhan, itu sudah terlambat. Pengkhotbah mengingatkan, ingatlah Tuhan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, walaupun kita masih kuat, tetapi jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup ini, khususnya masa muda ini, dengan berhikmat dan bijaksana. Lalu mari kita melihat hidup kita ini seperti game. Yang pertama yaitu level. Setiap tahap dalam hidup kita adalah sebuah level. Jadi ada level mulai dari kita bayi, kemudian ada level kita sekolah dulu, kemudian ada levelnya lagi kita kuliah, ada levelnya berkarir, kemudian ada levelnya pernikahan dan seterusnya.
Sebuah level ini harus dijalani tahap demi tahap atau step by step. Ya, jangan baru sekolah SMP langsung melangkah ke level yang paling tinggi, langsung menikah dan seterusnya. Nikmatilah setiap level dalam perjalanan hidup kita. Semuanya itu akan menjadi pengalaman yang berarti bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya yaitu tantangan. Tantangan hidup seperti bos dalam game. Ada yang tahu apa itu bos dalam game? Ada yang tahu apa itu bos dalam game? Ya, yang biasa main game? Yang tahu ya? Jadi bos dalam game itu adalah karakter non pemain yang sangat kuat yang merupakan lawan utama pemain. Ya, jadi ya di dalam bermain game ada tantangannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa kesulitan. Ada saatnya kita merasa frustasi bahkan ingin menyerah. Tetapi ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita tumbuh dan berkembang. Ya, mengawali tahun 2025 ini, ya kalau kita perhatikan di sosmed, ada beberapa kasus bunuh diri ya yang terjadi ini mengawali tahun 2025 ini. Ada yang paling viral itu yang terjadi di NTT yang seorang tentara. Tidak tahu apa masalahnya ya melakukan bunuh diri. Itu tanda bahwa mereka sudah menyerah akan hidup ini. Mereka tidak mampu lagi menghadapi persoalan-persoalan itu. Tapi bagi kita selaku pemuda-pemudi Tuhan, ingatlah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sehingga kita tidak perlu berputus asa. Tantangan itu adalah bagian yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian hadiah. Setiap kali kita melewati sebuah level atau menyelesaikan sebuah tantangan, kita akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kepuasan, bisa berupa pelajaran berharga, atau juga prestasi-prestasi yang akan kita raih. Kalau kita sudah melewati level demi level sebaik mungkin, kalau kita sudah melalui tantangan itu sedemikian rupa, maka kita akan mendapatkan hadiah. Kemudian yang berikutnya yaitu akhir permainan. Akhir dari permainan hidup adalah kematian. Tetapi bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah peralihan menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti dalam sebuah game, kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi pemain yang pasif, hanya mengikuti alur permainan tanpa berusaha untuk mengubah apapun, atau kita bisa menjadi pemain yang aktif, mengambil keputusan sendiri, dan menciptakan cerita hidup kita sendiri. Jadi akhirnya itu kita sendiri yang menentukan. Ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau seperti apa akhir kehidupan kita nanti. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan kita akan pentingnya Sang Pencipta. Dalam game selalu ada pembuat game yang mengatur segalanya. Begitu juga dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menjadi sang pengatur utama dalam hidup kita. Sebagai pemuda, saudara-saudara memiliki peran yang sangat penting. Saudara-saudara memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif bagi dunia. Jadi dunia ini akan berubah, ini tergantung di tangan saudara-saudara sebagai generasi penerus. Kalau kami ini sudah generasi yang apa ya? Sudah generasi yang tinggal sebentar lagi ya, akan dilupakan ya. Tapi yang akan mengubah dunia ini ke depan adalah saudara-saudara sekalian, selaku generasi muda, selaku generasi penerus. Karena itu, mari kita hadapi setiap tantangan dengan semangat.
Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama, termasuk selama kita mengikuti kegiatan di tempat ini. Jadi nikmatilah semua acaranya, semua kegiatannya. Jangan dulu baru hari pertama sudah langsung pulang, hari kedua sudah langsung pulang ya. Kita tidak, bagaimana kita bertumbuh kalau kita tidak menikmati tahap demi tahap dari awal hingga akhirnya, sehingga ada pengalaman yang berarti bagi kita. Apa yang kita jalani selama 3 hari di tempat ini, anggaplah kita sementara berada di satu level yang harus kita selesaikan dari awal hingga selesainya level itu untuk melangkah kepada level-level yang berikutnya. Dan seperti tema yang diangkat, aku adalah Alfa dan Omega, mengingatkan kita, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menyertai seluruh rangkaian kegiatan kita ini dari awal hingga berakhirnya. Amin firman Tuhan. Amin. Ya, kita bersama